Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin membahas hasil undian babak perempat final Liga Champions musim ini yang baru saja dilakukan. Dan hasilnya di luar dugaan saya teman-teman, karena yang saya harapkan adalah Arsenal ketemu Real Madrid atau mungkin Barcelona, tapi ternyata Arsenal akan ketemu Bayern Munchen. Selain itu juga, saya kira Real Madrid akan ketemu Manchester City di babak grand final. Ternyata mereka sudah ketemu lebih dulu di babak perempat final ini. Dan di babak perempat final kali ini ada dua big match teman-teman. Yang pertama seperti yang tadi sudah saya katakan, Real Madrid versus Manchester City. Dan yang kedua adalah Paris Saint-Germain versus FC Barcelona. Dan yang menarik dari Paris Saint-Germain versus FC Barcelona, ada mantan pelatih dari Barcelona yang sekarang melatih Paris Saint-Germain. Dan ada mantan pemain dari Barcelona yang biasa cedera di Barcelona, yakni Dembele yang sekarang membela Paris Saint-Germain. Dan selain itu juga ada pertandingan antara Atletico Madrid versus Borussia Dortmund. Saya juga tadinya kira bahwa di babak perempat final ini akan ada All Spanish Quarter Final. Artinya akan ada duel sesama klub asal Spanyol. Karena kan seperti yang kita ketahui, di babak perempat final ini ada 3 klub dari Spanyol. Tapi kemungkinan akan ada All Spanish Semifinal jika Atletico Madrid dan juga Barcelona bisa lolos ke babak semifinal. Dan kali ini teman-teman, babak perempat final dari Liga Champions akan jauh lebih berkualitas. Karena tim-tim yang lolos adalah tim-tim yang besar dari masing-masing liga. Ya kan? Dari La Liga saja ada 3 klub besar ya. Barcelona, Real Madrid, dan juga Atletico Madrid yang biasa bersaing di papan atas. Kemudian dari Liga Inggris, ada Manchester City yang kita tahu sekarang adalah rajanya dari Liga Inggris dan juga juara bertahan dari Liga Champions. Dan Arsenal yang baru dalam 3 musim terakhir mulai bersaing di papan atas dari Liga Inggris ya. Dan sebetulnya Arsenal ini underdog sih statusnya di babak perempat final ya. Karena kan sudah lama mereka gak main di babak perempat final dari Liga Champions ya. Terakhir kali itu mereka main adalah pada musim 2009-2010 yang pada saat itu mereka kalah lawan Barcelona. Kemudian ada raksasa dari Jerman, Bayern Munchen, dan juga ada tim besar lainnya dari Jerman, Borussia Dortmund, yang kita tahu ya, Munchen dan Dortmund biasa bersaing di papan atas dari Bundesliga. Dan ada juga Paris Saint-Germain yang kita tahu adalah penguasa dari Ligue 1, yaitu Liga Prancis. Nah tentu ketika sekarang Arsenal akan bertemu Bayern Munchen, ya memang yang difavoritkan adalah Bayern Munchen. Karena memang mereka punya materi pemain yang jauh lebih berpengalaman dan juga mereka punya pelatih yang sebelumnya membawa 2 tim ke final ya. Yang pertama adalah Paris Saint-Germain yang mereka kalah di final ya. Pada saat itu lawan Bayern Munchen juga. Dan kedua membawa Chelsea ke final dan menjadi juara kan Thomas Tuchel. Sedangkan Arsenal kita tahulah adalah tim yang dipenuhi oleh pemain-pemain muda ya. Dan Arteta menjalani proses yang panjang untuk bisa membawa Arsenal sampai lolos sekarang ini ke babak perempat final dari Liga Champions ya. Ya kalau dibandingkan antara Arteta dengan Tuchel, ya memanglah Tuchel jauh unggul ya dari segi prestasi. Tapi Arteta kan juga agak jelek ya. Karena buktinya dia bisa menyulap Arsenal menjadi tim yang sekarang mulai bersaing di papan atas Liga Inggris. Dan permainan dari Arsenal luar biasa teman-teman, perlu diakuin lah ya. Cuma yang menjadi persoalan adalah mentalitas. Kuat gak nih mental dari para pemain Arsenal lawan pemain-pemain yang matang dari Bayern Munchen. Plus ada Harry Kane sekarang di Bayern Munchen yang kita tahu biasa berhadapan dengan Arsenal ketika dia membela Tottenham Hotspur. Dan Tuchel juga cukup lama melatih di Inggris. Memang this will not be an easy game for Arsenal. Tapi entah mengapa feeling saya Arsenal bisa melakukan kejutan kok, karena sebetulnya permainan Munchen bersama Tuchel juga gak stabil. Saya melihat permainan Munchen bersama Tuchel lebih lamban dan mereka lebih banyak mengandalkan counter attack. Ya artinya Arsenal harus mewaspadai counter attack dari para pemain Munchen. Tapi ya akan bahaya juga bagi Arsenal jika mereka memilih untuk menahan di tengah para pemain Munchen. Ya, karena mereka harus mengurung para pemain Munchen di area mereka sendiri. Apalagi Arsenal punya pemain-pemain yang mengandalkan speed. Tinggal bagaimana para pemain di tengah nih, terutama Declan Rice atau juga Jorginho atau Thomas Partey ya, kan antara Partey dan Jorginho yang akan dimainkan ini harus bisa mengantisipasi counter dari para pemain Munchen. Tapi Arsenal harus attack, apalagi di leg pertama di kandang sendiri harus bisa meraih kemenangan.
Dan bukan tidak mungkin Tuchel akan memakai strategi yang mirip seperti yang dipakai oleh pelatih dari Porto, Sergio Conceição, di babak per-8 final lalu kan. Bukan parkir bis mungkin, bukan juga parkir pesawat, tapi main defense ya, main defensif, kemudian main counter attack. Karena itulah salah satu cara untuk menyulitkan para pemain Arsenal menciptakan banyak peluang dan tentu mencetak gol, kemudian coba untuk mencetak gol ke gawang Arsenal. Tapi saya feeling teman-teman Arsenal bisa melakukan kejutan dan lolos ke babak semifinal ya. Kita lihat saja nanti ya. Walaupun saya yakin teman-teman akan lebih mengunggulkan Bayern Munchen ya, silakan saja. Pertandingan kedua. Nah, ini dia nih. Real Madrid versus Manchester City. Saya kira nih dua tim ini akan ketemu di final. Dan saya memang dari awal kan, jika teman-teman ada menonton konten saya sebelumnya ketika ada drawing untuk babak per-8 final kan, saya menjagokan Manchester City loh untuk menjadi juara dari Liga Champions musim ini. Karena tim ini sudah matang banget lah. Udah gak perlu diragukan lah ya. Ini tim sudah matang banget. Dan saya harapkan mereka ketemu Madrid itu di final. Jadi ya, kalau yang mau mengalahkan City di final itu ya mungkin Real Madrid bisa ya. Karena kan City ini kan belum pernah ketemu Madrid di final ya. Mainnya kan 2 leg terus ya. Tapi ternyata sudah ketemu nih di babak perempat final ini. Nah, ini bahaya bagi Madrid. Apalagi kita tahu lah Madrid tidak punya striker kali ini. Ya walaupun memang mereka main dengan false nine, tapi akan berat lah lawan Manchester City. Jadi ini sekarang tergantung juga dengan lini tengah dari Real Madrid. Mereka harus kuat. Kuat untuk apa? Kuat pressing. Jangan sampai Silva, De Bruyne, Foden, atau juga si Raja Gocek, ya kan Grealish, ini diberikan ruang yang bebas. Karena yang menghancurkan Madrid musim lalu di babak semifinal, ya itu adalah pemain-pemain tengah dari Manchester City yang memang luar biasa permainannya. Jadi memang Madrid kalah pressing. Jadi di tengah ini Madrid harus kuat. Dan saya harapkan Tchouaméni ini bisa dimainkan di tengah. Tentu kita harapkan lini pertahanan ini nanti akan full tim ya. Tapi Madrid juga kan beruntung ya menurut saya bisa lolos ke babak perempat final ya. Karena permainan mereka jelek banget tuh lawan Leipzig di 2 leg itu. Jujur jelek lah. Dan saya feeling mereka beruntung juga tuh bisa lolos ya ke babak perempat final. Karena Leipzig mainnya bagus banget. Nah ini mereka sekarang harus hati-hati nih lawan Manchester City. Dan Manchester City juga saya pikir para pemainnya gak punya beban. Sekarang mereka sudah menjadi juara musim lalu. Pep juga saya pikir sudah merealisasikan ya targetnya untuk menjadi juara Liga Champions selain Barcelona kan. Sebelumnya kan dia membawa Barcelona menjadi juara ya. Jadi saya pikir ya gak ada beban nih bagi Manchester City. Sama juga bagi para pemain Madrid. Ini akan adu strategi nih antara Ancelotti dengan Pep. Dan saya harapkan kali ini Ancelotti jangan main defensif. Jangan hancur nanti. Berani juga harus nekan para pemain City. Karena biasa para pemain City kalau ditekan apalagi di pertahanan akan sering membuat kesalahan. Tapi prediksi saya untuk pertandingan ini ya persentasenya 50-50. Ya apalagi ini 2 leg lagi. Segalanya bergantung dari hasil leg pertama. Jika Madrid bisa menang kali ini, mereka punya peluang untuk lolos. Tapi jika Madrid kembali bermain imbang di kandang mereka sendiri, seperti musim lalu ketika first leg main di Bernabeu mereka bermain imbang, nah tentu akan sulit bagi mereka untuk bisa lolos ke babak semifinal. Dan sekarang pertandingan ketiga antara Paris Saint-Germain versus FC Barcelona. Ini faktor Mbappe sangat besar di pertandingan ini karena dia lagi on fire. Dan kemungkinan dia akan membela Real Madrid musim depan. Jadi ini pasti dia akan bermain habis-habisan lawan Barcelona dan dia akan coba untuk membawa timnya lolos ke babak semifinal. Dan juga Paris sekarang dilatih oleh mantan pelatih dari Barcelona yang sebelumnya sukses membawa Barca menjadi juara pada tahun 2015 kan, Luis Enrique. Jadi Enrique kurang lebih tahu lah ya permainan dari Barcelona yang sekarang dilatih oleh mantan pemain Barcelona dan mantan rekannya pada saat juga dia membela Barcelona yakni Xavi Hernandez. Barcelona bermain sangat bagus lawan Napoli. Napoli gak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya lihat ketika para pemain Barca itu menikmati jalannya pertandingan, mereka bisa keluar menyerang dan melakukan finishing. Intinya harus bisa melakukan finishing dan solid di tengah. Ya, gak ada tim yang bisa mengalahkan Barcelona. Cuma kadang-kadang yang menjadi persoalan adalah finishing. Sedangkan dari Paris Saint-Germain saya lihat mereka jauh lebih kuat musim ini, jauh lebih kuat. Apalagi di depan. Dengan adanya Kolo Muani dan juga Dembele. Plus ada Mbappe. Dan Mbappe kali ini bermain sebagai false nine. Posisinya kan sebagai striker, walaupun dia bukan striker murni. Ini akan dahsyat pertandingan ini. Dan saya yakin Barcelona akan bermain all out agar mereka bisa membuat sejarah untuk bisa kembali lolos ke babak semifinal tanpa Lionel Messi. Karena terakhir kali Barca itu lolos ke babak perempat final, Barca masih diperkuat oleh Lionel Messi. Kali ini kan mereka untuk pertama kalinya lolos ke babak perempat final tanpa Lionel Messi. Jadi, kalau menurut saya, untuk pertandingan ini, ya jujur saya menjagokan Barcelona. Feeling saya Barcelona bisa lolos ke babak semifinal, teman-teman.
Dan pertandingan keempat antara Atletico Madrid versus Borussia Dortmund, ini jelas lah saya mengunggulkan Borussia Dortmund. Madrid bisa menang lawan Inter karena para pemain Inter juga membuang-buang peluang. Inter mendapatkan banyak sekali peluang. Sayang sekali mereka gak bisa finishing. Seandainya mereka bisa finishing, sudah out ini Atletico Madrid. Dan Atletico Madrid ini kan timnya yang cenderung bermain bertahan ya. Tapi Dortmund ini lagi bermain all out. Dortmund performanya lagi bagus sekali. Padahal mereka sudah tidak ada Bellingham ya, tapi performa mereka lagi bagus-bagusnya nih. Dan mereka adalah kuda hitam yang bisa membuat kejutan. Tentu di atas kertas Atletico Madrid yang diunggulkan, tapi feeling saya Borussia Dortmund bisa membuat kejutan nih teman-teman. Mereka bisa lolos ke babak semifinal. Kalau ATM mau lolos ya mungkin melalui adu penalti lagi, karena seperti itulah tim ini bermain. Walaupun dari segi pengalaman, ya jelas lah Simeone jauh lebih berpengalaman ya, tapi feeling saya akan berat lah lawan tim asal Jerman seperti Dortmund yang main dengan pressing tinggi, main kick and rush ya, main dengan intensitas tinggi, high tempo. Wah, akan berat nih Atletico Madrid. Jadi itu dia teman-teman, preview atau prediksi yang bisa saya berikan. Dan yang menariknya, pemenang antara Arsenal versus Bayern Munchen akan ketemu pemenang antara Real Madrid versus Manchester City di babak semifinal. Jadi ada kemungkinan, ya, masih ada kemungkinan Arsenal akan ketemu Real Madrid di babak semifinal nanti, atau maybe Arsenal ketemu Manchester City. Dan pemenang antara Paris Saint-Germain versus FC Barcelona akan ketemu pemenang antara Atletico Madrid versus Borussia Dortmund. Nah, bisa juga nanti ada All Spanish semifinal jika Barcelona berhasil lolos dan ketemu Atletico Madrid, tapi entah mengapa feeling saya Barcelona nanti akan ketemu Borussia Dortmund di babak semifinal. Ya, ini hanya prediksi saya, tentu teman-teman punya prediksi yang berbeda. Silakan teman-teman juga bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.